Nah, Krisna, hari ini adalah hari momen yang spesial tentunya. Iya, karena 9 Februari adalah Hari Pers Nasional. Hari Pers Nasional. Iya, Iya. lagi anniversary nih Iya. teman-teman jurnalistik dan teman-teman wartawan di sana ya. Tentunya Iya. kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih bersama mereka yang selalu menghadirkan informasi dan visual-visual yang luar biasa tentunya. Iya, dan kita berdua mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tentunya. Iya, nah berbicara tentang Hari Pers Nasional nih Krisna, saat ini kita sudah tersambung bersama Jejaka Subang. Jejaka Subang. Kita akan minta pendapat mereka mengenai Hari Pers Nasional di kalangan milenial. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu bersama Kang Rio Ramadan, Iya. Jejaka Subang. Selamat pagi Kang Rio. Halo, selamat pagi Kang Andri, Teh Krisna. Halo, selamat pagi juga. Gimana kabarnya? Luar biasa Kang Rio ya. Alhamdulillah kabarnya baik Kang. Di sini lumayan ya cuaca cerah. Biasanya memang hujan, tapi alhamdulillah hari ini cerah ya. Ya, baik Kang Rio, berbicara tentang pers di mata milenial, kita akan minta tanggapannya dari Kang Rio sebagai generasi milenial. Apa pendapat generasi milenial tentang perkembangan pers saat ini, Kang Rio? Ya, baik, tentunya kalau kita berbicara tentang perkembangan pers saat ini benar-benar sangat luar biasa Kang Andri dan Teh Krisna. Yang mana kalau kita misalkan flashback dulu ya, dulu bagaimana ketika sebelum era reformasi ini pers memang begitu tidak berkembang. Kenapa tidak berkembang? Karena memang kebebasan untuk berpendapat, memberikan informasi ini benar-benar dibatasi, dan alhamdulillahnya untuk di zaman sekarang perkembangan pers ini benar-benar sangat luar biasa, yang mana dengan kecanggihan media sekarang khususnya kayak media sosial, segala informasi yang hal-halnya itu kita butuhkan itu sangat mudah sekali ketika misalkan itu bisa kita lihat di media sosial, baik itu misalkan kayak YouTube, Facebook, Instagram, dan media-media lain yang memang untuk kayak kebutuhan informasi sekarang itu kita bisa tahu misalkan nih kabar terbaru di daerah Bekasi sedang ada apa, kemudian juga di daerah lain seperti Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, dan semuanya itu benar-benar kita bisa tahu bagaimana perkembangan pers ini sangat cepat sekali, yang mana kita benar-benar ketika ingin mencari sebuah informasi atau ingin tahu informasi ini benar-benar sangat mudah sekali. Terus yang lainnya adalah gimana caranya memang perkembangan pers saat ini kita bisa memberikan suatu pendapat yang memang itu sangat luar biasa, sangat bisa, karena memang dengan adanya kebebasan berpendapat ini memudahkan bagaimana masyarakat bisa beropini, bisa memberikan suatu pendapat, bisa memberikan suatu gagasan yang memang dengan adanya itu bisa menjadi sebuah pemahaman baru bagi masyarakat ataupun khususnya generasi muda di era milenial sekarang. Seperti itu sih Kang Teh. Ya. Lalu seberapa pentingnya sih Mas Rio, untuk Mas Rio sendiri peran pers ini bagi masyarakat tentunya? Nah, tentunya bagi peran masyarakat ini sangat luar biasa, yang mana ya di keadaan sekarang kalau misalkan kita ingin mengetahui pers, tentunya cukup dengan kita melihat televisi, radio, ataupun misalnya ya seperti media sosial. Sebetulnya memang dengan adanya pers dan kebutuhan masyarakat ini, kita dimudahkan dengan segala informasi baik itu pendidikan, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, sebetulnya di zaman sekarang ini peran pers khususnya di kalangan masyarakat itu, khususnya peran di generasi milenial itu bisa dilakukan ketika hadirnya seorang VJ. Jadi biasanya kalau misalkan di era sekarang itu masyarakat sebetulnya bisa berperan penting untuk memberikan informasi. Nah, di mana misalkan bisa kita mengirim tulisan ke suatu media online ataupun media televisi dengan bentuk video audio visual. Dengan hadirnya itu kan kita bisa tahu nih kabar-kabar terbaru yang ada di setiap daerah, mungkin misalkan di daerah timur Indonesia, daerah barat, dan sebagainya. Dengan adanya pers yang ada di masyarakat ini, sebetulnya peran masyarakat bisa memberikan informasi, tapi ada hal-hal yang memang menurutku itu menjadi sebuah keharusan yang bersifat itu tuh harus tahu, yang mana kita harus memberikan informasi yang itu sesuai dengan keadaan ya di saat itu. Misalkan ada narasumber yang bisa dipercaya, yang itu bisa memberikan informasi yang benar-benar tidak menimbulkan hoax, kayak gitu sih Kang Teh.
Iya, baik Kang Rio. Nah, kita berbicara tentang pers. Tentunya di era digital sekarang ini banyak sekali berita-berita hoax tentunya ya, Krisna dan Kang Rio juga. Lalu pendapat apa menurut Kang Rio mengenai berita hoax yang selalu bertebaran di media sosial yang akhirnya nanti menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pers? Gimana tanggapannya menurut Kang Rio? Nah, tentu kalau tanggapan dari Rio sendiri ya, dengan kecanggihan media sosial atau digital di era sekarang ini benar-benar banyak sekali hoax bertebaran, di mana memang ketika misalkan ya keadaan sekarang lah kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, ketika itu memang banyak sekali berita-berita bertebaran hoax yang itu benar-benar menimbulkan kayak keresahan di masyarakat. Nah, biasanya dengan adanya berita hoax itu kayak masyarakat seolah-olah kayak percaya gitu. Sebetulnya ada beberapa hal yang Rio tahu bagaimana sih kita ngelihat sebuah informasi itu benar atau tidak. Yang mana biasanya kalau Rio lihat itu biasanya itu dilihat dari judulnya. Nah, biasanya kalau misalkan judulnya itu tidak terlalu menggiring opini itu bisa kayak semacam oh ini benar informasinya. Terus yang lain yang bisa kita lihat adalah dari isi atau misalkan narasumber yang memang wawancaranya. Kadang memang kalau kita lihat suatu informasi itu lihat dari narasumbernya ini benar-benar sesuai sama bidangnya gak sih? Atau misalkan ini narasumbernya relevan gak sih? Nah, kita bisa dilihat dari isinya tersebut karena memang kalau yang pernah Rio baca sendiri gitu ya, sebetulnya hoax ini di zaman sekarang kalau misalkan di luar negeri udah menjadi sebuah bisnis gitu. Ada di Amerika gitu ya. Jadi hoax ini menjadikan sebuah bisnis yang mana itu jadi sebuah penghasilan ketika misalkan informasi-informasi itu ada target sasarannya, misalkan di bidang pendidikan nih khususnya kayak untuk anak-anak sekolah, anak perkuliahan dan sebagainya, itu jadikan kayak banyak sekali informasi hoax kayak gitu. Dan tentunya kita sebagai generasi milenial sekarang harus pintar bagaimana melihat suatu informasi yang memang masuk ke kita, karena memang dengan kecanggihan teknologi dengan media sosial ini kita banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Tentunya peran generasi muda khususnya milenial untuk mengedukasi bagaimana informasi ini begitu penting dan agar kita tidak terjebak dalam hoax ya memang kita harus mempunyai peran di masyarakat terlebih dahulu kayak gitu sih Kang Teh. Ya, intinya kita tuh bermain sosial media tentunya harus selalu waspada dan bisa menilah-menilah berita juga ya. Betul. Jadi jangan sampai kita meng-share langsung begitu saja berita, tapi harus kita filter terlebih dahulu. Mungkin seperti itu ya, Kang Rio ya? Iya betul Kang. Ya, baik Kang Rio, kita ketahui bahwasanya menurut Anda sendiri, pers dan juga generasi milenial ini bisa bersatu mengedukasi masyarakat lewat berbagai informasi. Bagaimana cara Anda untuk men-sharing informasi tersebut, Kang Rio? Nah, tentunya dengan sekarang media dan milenial khususnya bisa saling memberikan suatu informasi yang mana misalkan nih ya ada informasi yang itu bersifat genting nih seperti keadaan sekarang di Kabupaten Subang sebetulnya sekarang lagi terjadi bencana alam itu di daerah Pamanukan ini terjadi bencana alam banjir tentu dengan hadirnya media sosial ini dengan sangat cepat mengabarkan informasi ke masyarakat khususnya ada di Kabupaten Subang. Kemarin dia sempat baca dan melihat bahwasannya ada suatu kejadian yang mana itu sangat sedih sekali. Ada salah satu korban yang memang terjebak itu di rumah dan posisi si banjirnya itu udah hampir kayak nenggalamin rumah lah kayak gitu. Dan dia itu mengupload ke salah satu akun yang ada di Subang yang itu tuh sebetulnya banyak sekali dan akhirnya viral otomatis dengan hadirnya itu tuh bisa memberikan bagaimana kabar secepatnya dan ketika ada orang-orang yang di lapangan itu kan bisa langsung melakukan tindakan yang itu semestinya bisa menyelamatkan orang tersebut. Nah, dengan hadirnya media sosial ini tentu kita dengan cukup mudah memberikan informasi yang itu bisa benar-benar bermanfaat untuk orang-orang yang misalkan ya semacam kayak tadi gitu. Benar-benar ketika keadaan genting kan seolah kan kita bisa memberikan suatu bantuan. Nah, selain itu juga memang kalau kita berbicara tentang media dan milenial memang bisa saling memberikan informasi itu ketika misalkan ya itu bersifat informasi-informasi yang mengedukasi ya misalkan dengan sekarang nih ya ada bahwasannya perkembangan kayak vaksin dan sebagainya kan banyak sekali gitu ya orang-orang yang sangat takut dengan ya vaksin gitu takut disuntik dan sebagainya kita sebagai generasi milenial harus benar-benar percaya karena kan itu sudah diuji dengan kayak di
ada keluar dari BPOM, kemudian juga dari Majelis Ulama Indonesia, dan itu sudah benar-benar halal dan bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tapi kan sebetulnya banyak sekali masyarakat yang mungkin ya mohon maaf awam yang sebetulnya tidak tahu bagaimana kayak ketakutan dan sebagainya ketika misalkan kita sebagai generasi milenial kita harus bisa mengedukasi ini loh, ini benar-benar sangat penting bagi kita khususnya di keadaan sekarang agar kita selalu bisa menjaga kesehatan dan kita tetap dalam keadaan fit kayak gitu, khususnya kayak vaksin ini kan sebagai suatu solusi di keadaan pandemi sekarang. Tentu selain Baik, itu Kang. juga kayak misalkan ada informasi-informasi yang sebetulnya itu lebih mengarah ke suatu pemahaman baru, pengetahuan baru yang itu lebih bersifat benar-benar bisa bermanfaat nih untuk masyarakat sekitar ya. Kenapa kita tidak men-share dengan hadirnya media sosial sebetulnya sangat sangat mudah ya. Kita bisa share di misalkan di WhatsApp, terus kemudian di Facebook, di Instagram. Sebetulnya Rio kalau misalkan ada suatu informasi itu benar-benar selalu memanfaatkan media sosial. Kebetulan Facebook aktif, WA aktif, Instagram aktif. Kalau misalkan ada suatu informasi yang ini benar-benar bermanfaat nih khususnya untuk masyarakat ya Rio selalu men-share gitu, dan ini dilihat dulu juga informasinya ini benar nggak sih, takutnya hoax dan sebagainya, karena memang di zaman sekarang hoax itu benar-benar harus terus kita edukasi bahwasanya mana nih berita yang memang benar, mana berita yang tidak atau hoax kayak gitu sih Kang Teh. Baik Kang, terakhir singkat dan padat harapannya untuk Pers Indonesia dari Kang Rio sendiri apa? Singkat Kang. Oke, kalau dari Rio sendiri yang pasti harapannya yang terbaik ya, itu lebih kepada memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan dan tidak menimbulkan hoax gitu ya. Karena memang dengan informasi itu yang bersifat benar akan memudahkan masyarakat menerima suatu informasi. Kayak gitu sih Kang. Jadi Siap. independen seorang jurnalis atau pers itu sangat diperlukan kayak gitu. Baik Kang Ya. Rio, terima kasih sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Tentunya tetap sehat dan selalu semangat. Terima kasih Kang Rio dan selamat beraktivitas. Sama-sama, terima kasih juga Badar TV.